Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqillah Sayyidina Muhammadin Mustafa wal ali ma' sahbi wa tabi'in ila amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama taqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlis Dzikril Khatamah Tariqah Waliyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, bil khusus yang saya hormati segenap pengurus Teknologi, juga para sesepuh dan sebut ya, sebut ya, 600 tahun para sesepuh, bapak-bapak, para pemuda, seniman sastra akidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimahumullah wa rahmatullah. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas Nabi kita tercinta, baginda yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta menjalankan segala perintah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua hadir, juga keluarga kita dan saudara kita mendapatkan syafaatul utsma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap ikhwan TKN wilayah Cibarusah yang saya hormati, rahimahullah wa rahmatullah. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-10 di bulan Syawal tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 di bulan September tahun 2022 Masehi. Dan insya Allah sesuai rencana besok pada urusannya jam 13.00 yang tepatnya jam 13.00, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, semuanya panjang umur dalam keberkahan, semuanya sehat dan kesehatannya barokah. Kita ada rencana besok jam 13.00 mau berangkat ke pondok pesantren Suryalaya yang ada di kota Tasikmalaya dengan niat dan tujuan adalah untuk berziarah ke makam guru mursyid agung. Guru mursyid kita yaitu Al-Fawil Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Asy-Syaikh Ahmad Shariful Wabatul Arifin radhiyallahu anhu, juga kepada para sahabat sepuh yaitu Pak dari beliau
beliau. Juga kita niat silaturahim kepada keluarga beliau yang ada di Surya dan niat baik yang lainnya yang ada di dalam hati kita masing-masing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Waqid an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Muliakanlah oleh kalian para ulama, baik para ulama yang masih hidup dan ataupun para ulama yang secara zahir, secara kasat mata, secara jasadiah beliau telah wafat. Namun para aulia Allah hakikatnya beliau tidak wafat. Muliakanlah oleh kalian para ulama, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Karena sesungguhnya para ulama itu mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, yakni orang-orang yang melanjutkan, meneruskan tongkat estafet perjuangan para nabi dalam menyampaikan ajaran Islam, dalam menyampaikan agama Allah di muka bumi. Paman akramahu, maka barang siapa yang memuliakan para ulama, faqad akramallaha wa rasulah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasul. Dalam hadis riwayat yang lainnya dikatakan, paman akramallaha wa rasulah faqad jannah, maka barang siapa yang memuliakan Allah dan Rasulnya, faqad jannah, maka tempat kembalinya di akhirat adalah surga. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Salah satu di antara implementasi atau manifestasi atau aplikasi atau realisasi dari pengertian memuliakan para ulama, di antaranya adalah dengan bersilaturahim kepada para ulama, dengan berkunjung kepada para ulama. Bahkan saya teringat sebuah keterangan yang menjelaskan, man zyaral ulama faka'annama zarani wa man zarani fid dunya atlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang berziarah, berkunjung, bersilaturahim kepada para ulama, terlebih-lebih kalau para ulama itu adalah pangkatnya waliullah, waliyun min auliyaillah. Terlebih-lebih kalau para ulama itu derajatnya mursyid, kamil mukamil, yang notabene ulama yang derajatnya bukan seorang mursyid yang kamil mukamil pun tetap, kata Nabi, barang siapa yang berziarah kepada ulama, tentu ulama yang amila bi ilmihi, ulama yang mengamalkan ilmunya, maka anda mazaroni, maka sungguh kata beliau,
seakan-akan ia telah berziarah, seakan-akan ia telah berkunjung kepadaku, kata Rasulullah SAW. Wa man jaroni fid dunya, dan barang siapa yang berziarah kepadaku, yang berkunjung kepadaku di dunia, yakni berziarah ke makam Rasulullah SAW yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, adalah tuh ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang telah berziarah, yang telah berkunjung kepadaku di dunia, maka aku akan mendudukkan ia bersamaku nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Inna Allah Ta'ala khalaqa tahtal arsy madinatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan di bawah arsy madinatan akan sebuah kota maktubatan ala babiha, di mana di atas pintu kota tersebut, di atas pintu gerbang kota tersebut tertulis kalimat manjarul ulama faka'annama zarul anbiya. Nah, itu tulisan yang ada di atas pintu gerbang kota tersebut, yang kota tersebut berada di bawah arsy Allah. Artinya apa? Majarul ulama faka'annama zarul anbiya. Artinya barang siapa yang berziarah, yang berkunjung kepada para ulama, faka'annama zarul anbiya, maka sungguh seakan-akan ia telah berziarah kepada seluruh para nabi. Masya Allah, luar biasa. Coba para nabi kan seluruhnya ada 124.000. Seandainya kita oleh Allah dikasih umur 1 juta tahun, mungkin belum tentu cukup kita untuk berkunjung kepada 124.000 nabi. Tapi dengan berziarah ke guru kita, dengan berkunjung, berziarah ke makam guru kita, maka annama zarul anbiya, maka sungguh seakan-akan dia telah berziarah kepada seluruh para nabi yang berjumlah 124.000 nabi. Kemudian wa julusu sa'atin indal ulama ahabbu ilayya min alfi raka'atin tatawwu'ah, dan duduk 1 jam berkumpul dengan para ulama, duduk 1 jam dekat dengan seorang ulama, ulama yang amila ilmi, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang soleh, bukan ulama yang tolik, ulama yang warasatul anbiya, bukan ulama yang khonrusul, bukan ulama yang mengkhianati para rasul, tapi ulama yang istiqomah di jalan Allah. Barang siapa yang duduk 1 jam dengan ulama, ahabbu ilayya min alfi raka'atin tatawwu'ah, kata Rasulullah, maka itu lebih aku sukai daripada mengerjakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Di sini ada yang ahli berzikir, misal Ustaz Al-Fatoni, umpama Bapak Ustaz Al-Fatoni kalau zikir setiap malam, dari mulai bangun tengah malam jam 12 sampai 5 menit menjelang subuh belum berhenti ya. Zikir terus, luar biasa, hebat, anjir, hebat. Tapi Ustaz Al-Fatoni walaupun zikirnya hebat seperti itu, dari mulai 1/2 malam sampai 5 menit menjelang subuh tidak berhenti,
belum tentu Ustaz Mukotoni sanggup melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat dalam tempo 1 malam. Sanggup Ustaz? Jujur Pak. Andai kata Ustaz Mukotoni misal jawabannya sanggup, saya nggak percaya. Saya nggak percaya, pasti nggak percaya. Bahkan saya katakan bohong. Nggak akan sanggup kita. Boro-boro sholat sunnah 1000 rakaat diselesaikan dalam tempo 1 malam. Qobliyah ba'diyah aja kita banyak ditinggalkan. Betul nggak? Qobliyah zuhur 4 rakaat, kita cuma 2 rakaat, berarti ditinggalkan 2 rakaat. Itu sehari-hari itu. Ba'diyah zuhur seharusnya 4 rakaat, kita cuma 2 rakaat, berarti kita meninggalkan 2 rakaat. Qobliyah asar 4 rakaat seharusnya. Qobliyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ditambah 4 rakaat salat sunnah yang lainnya, sehingga 6 rakaat. Qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, witir 3 rakaat, boro-boro 1000 rakaat. Witir aja kita banyak ditinggalkan. Witir ada di sini orangnya, yang tiap malam witir ada orangnya, ada. Mana orangnya? Kita pengen tahu. Tiap malam witir minimal 3 rakaat ada enggak? 1 rakaat lumayan enggak? Lumayan. Itu pun kalau belum tergoda oleh istrinya. Tapi kalau sudah tergoda istri udah lupa witir. Iya. Nah, boro-boro 1000 rakaat, qobliyah ba'diyah aja banyak ditinggalkan, witir aja banyak ditinggalkan, sholat duha 2 rakaat aja banyak ditinggalkan. Boro-boro 1000 rakaat, tarawih 20 rakaat aja, nyari imamnya yang cepet. Tarawih 20 rakaat aja, malas kalau gak maksain. Tarawih 20 rakaat aja, nyari yang 8 rakaat di perumahan. 8 rakaat bukan tarawih, gak ada keterangannya. Boro-boro 1000 rakaat. Ya sudahlah, kita tidak ada kesanggupan, sudahlah kita tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan sholat sunnah 1000 rakaat dalam tempo 1 malam. Ya paling tidak kita duduk 1 jam dengan ulama. Di mana? Di majlis zikir. Di mana lagi? Di majlis ilmu. Di mana lagi? Di pengajian rutin. Di mana lagi? Di tempat-tempat di mana di situ ada ulama, seperti majlis maulid dan sebagainya. Karena dengan duduk 1 jam bersama ulama itu nilainya disukai oleh baginda Rasul daripada kita menyelesaikan sholat sunnah 1000 rakaat dalam tempo 1 malam. Jadi dulu sa'atin inda ulama ahabbu ilayya min alfi rakaatin tatawwu'ah. Duduk 1 jam dengan ulama lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ini buku asli tulisan saya, tantangan ini. Buku ini saya tulis waktu saya ngajar di rumah sakit Siloam di Cikarang, ngajar rutinan. Mereka pengen jamaahnya pengen mempunyai buku panduan. Nah ini saya tulis, alhamdulillah dapat berapa lama ini? Dapat 42 halaman. Ini tulisan tangan asli, tidak diketiknya. Ini saya kasih nama kitabnya, saya kasih nama kitab Mukhtasarul Ahadits, hadis-hadis yang diringkas. Di Fadilatil Alim wal Ulama, di Fadilatil Ilmi wal Ulama, di dalam menerangkan isinya, di dalam menerangkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Kemudian juga Rasulullah bersabda, man masa ila alaqati alimin kana lahu bi kulli khatwatin ibadata mi'ata sanatin. Fa'idha jalasa indahu wastama'a ma yaqulu kana lahu bi kulli kalimatin hasanatun kaja zakarahun Nawawi fi Riyadhis Shalihin.
Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju perkumpulan para ulama, maka baginya memperoleh pahala ibadah sunnah 100 tahun. Nah, kalau kita melakukan perjalanan untuk berkumpul dengan ulama, maka kita mendapatkan pahala ibadah sunnah 100 tahun. Dan setiap langkah kakinya, kemudian dari setiap langkah kakinya, dari setiap satu langkah kaki dicatat pahala baginya, pahala ibadah sunnah 100 tahun. Coba kalau umpama Mang Iim dari Babakan ke sini, dari perumahan Taman Firdaus ke sini, umpama jalan kaki sampai sini, setiap satu langkah kaki dicatat pahala bagi Mang Iim sama dengan pahala ibadah sunnah 100 tahun. Umpama dari perumahan Firdaus sampai sini katakanlah 2.000 langkah atau 5.000 langkah atau 10.000 langkah, tinggal dikalikan saja 10.000 langkah kali 100 tahun, berapa tuh pahala yang akan didapat oleh Mang Iim? Masya Allah. Jadi Mang Iim ini kaya, sebenarnya kaya, orang banyak nggak tahu aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila ia duduk bersama ulama dan mendengarkan perkataan ulama, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan atau satu pahala dari setiap satu kalimat yang didengarkannya dari ulama tersebut. Kemudian kita duduk di majelis ilmu atau di majelis taklim atau di pengajian rutin atau di majelis zikir, yang di majelis zikir tersebut ada hikmah ilmiahnya, ada tausiahnya, ada siraman rohani Islamnya. Dulu kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Nah, maka untuk setiap satu kalimat yang kita dengar dari narasumber tersebut, dari ulama tersebut, dari orang alim tersebut, dari ustaz tersebut, dari kiai tersebut, dari alim tersebut, itu keutamaannya, pahalanya sama dengan apa tadi? Masih ingat? Hah? Bukan? Hah? Hah? Setiap satu kalimat akan mendapatkan satu kebaikan. Saya bingung juga ini. Mata pada melek, mulut pada mana, tapi nggak konsen gitu, nggak fokus, nggak ketangkep. Yang 1000 kata yang tadi yang pertama. Jangan satu bawa gitar, kagak nyambung jelek. Baik, kita lanjutkan. Kemudian terdapat sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita akrimul ulama fa innahum indallah kurama'u ay muhtaruna mukramuna ay indal malaikah. Muliakanlah oleh kalian para ulama, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang solih. Karena sesungguhnya para ulama itu dimuliakan oleh Allah. Para ulama itu orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan para malaikat seluruhnya itu memuliakan para ulama. Ayatnya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim, itu ayatnya. Jadi para ulama itu dimuliakan oleh para malaikat. Para ulama itu dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, ana alimun uhibbu aliman." Hai Ibrahim, kata Allah, aku ini maha berilmu. Aku ini yang maha berilmu, yang maha alim. Uhibbu aliman, dan aku sangat mencintai para ulama. Aku sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Yastaghfiru, akan memintakan ampun. Maaf lewat. Idza tahaddasal alimu bi majlisihi bil ilmi wa lam yadkhulhu ajlun
Wadalakun Allah Ta'ala min kulli kalimatin tola'at min kamihi malakan yastaghfirullahu lahu walisami'ahu ila yaumil qiyamati fa idza musarafu insarafu maqburina lahum thumma qala hum al-qaum la yasqa bihim jalisuhum. Apabila seorang ulama berbicara di majlis ilmu dengan pembicaraan yang mengandung ilmu, dan dalam pembicaraannya itu sama sekali tidak kemasukan canda atau lelucon atau senda gurau, maka dari setiap kalimat yang terbit dari mulutnya ulama tersebut itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang malaikat yang memintakan ampunan baginya dan bagi orang yang mendengarkannya sampai datangnya hari kiamat. Maka jikalau mereka semuanya telah bubar dari majlis tersebut, maka mereka bubar dalam keadaan dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkatalah malaikat kepada mereka, kata malaikat, mereka itu adalah kaum yang apabila duduk bersama mereka tidak akan celaka. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang ulama, oleh seorang kiai, oleh seorang ajengan, oleh seorang ustadz, oleh seorang narasumber, maka dari setiap satu kalimat yang keluar dari ulama tersebut itu menjadi sebab saat itu pula Allah menciptakan seorang malaikat. Kalau umpama ulama di majelis ilmu mengeluarkan 1000 kalimat umpama, coba hitung saya dari mulai salam sampai sekarang udah berapa kalimat? Bisa gitu enggak? Enggak bisa lah, pasti enggak bisa. Secerdas apapun otak enggak bisa. Nah, setiap satu kalimat yang terbit dari mulutnya ulama di majelis ilmu dan didengarkan oleh kita, maka itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang malaikat. Kalau umpama ulama tersebut di majelis ilmu menyampaikan 1000 kalimat dari ilmu agama, maka berarti saat itu pula Allah menciptakan 1000 malaikat. Nah, 1000 malaikat tersebut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yastaghfirullah. Mereka semuanya memintakan ampun kepada Allah lahu walisami'ahu untuk ulama tersebut dan seluruh orang yang duduk di majlis tersebut mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber, oleh kiai, oleh ulama. Nah, jadi seluruhnya mendapatkan permohonan ampun dari 1000 malaikat. Dan malaikat memintakan ampun untuk kita bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan. Dari mulai diciptakan sampai datangnya hari kiamat, mereka terus nggak berhenti beristighfar memohon ampun untuk ulama dan untuk orang-orang yang duduk bersama ulama di majelis ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian man nadara ila wajhil alimi nadratan wahidatan faqariha biha bitilkan nadrati qala Allah Ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kalau tadi kita mendengarkan setiap kalimat yang disampaikan yang terbit dari mulutnya ulama di majelis ilmu, sekarang memandang wajahnya seorang ulama. Rasulullah bersabda, man nadara ila wajhil alimi, barang siapa yang kedua matanya memandang wajahnya ulama, wajahnya orang alim, nadratan wahidatan, dengan satu kali pandangan, papariha biha, yang dibarengi dengan rasa senang, rasa gembira, rasa cinta di hati kepada ulama, bitilkan nadroki, dengan pandangan tersebut, maka balasannya dari Allah adalah khalaqallahu ta'ala
maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan malaikat min tilkan nadrati, dari setiap satu pandangan tersebut. Malaikat akan seorang malaikat yastakbiru, di mana malaikat tersebut memohonkan ampun lahu bagi orang tersebut ila yaumil kiamah, sampai datangnya hari kiamat. Jadi jangankan memuliakan orang alim, jangankan memuliakan guru kita, jangankan memuliakan ulama kita, jangankan memuliakan keturunan Rasulullah, jangankan memuliakan guru mursyid kita, jangankan memuliakan para ulama, hanya sekedar memandang saja, satu kali pandangan Allah ciptakan malaikat untuk satu kali pandangan. Kalau umpama kita memandang wajahnya ulama 1 jam, berarti itu 1 jam berapa detik? Karena patokannya satu pandangan 1 detik. 1 menit itu 60 detik. Berarti kalau 1 jam berapa? Berapa detik? 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit 60 detik. Berarti 60 detik kali 60 menit berapa? 60 kali 60 6 kali 6 200 24 tambah 02 2400 pandangan. 60 kali 60 6 kali 6 36 ya? Iya 6 kali 6 ya 60 kali 60 berarti 6 kali 6 36 tambah 02 3600 pandangan. Nah, untuk satu kali pandang Allah ciptakan malaikat untuk satu kali pandang, berarti 3600 pandangan dikali satu kali pandang berarti apa? Ya 3600 malaikat yastakbiru lahu ila yaumil kiamah. Yang 3600 malaikat tersebut terus mereka beristighfar sampai datangnya hari kiamat, memohonkan ampun untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang ulama dari ilmu agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah ngaji kamu berhenti ya. Ya. Barangkali ada yang pulang duluan, silakan. Silakan, nggak apa-apa, ikhlas saya. Ikhlas itu. Nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa. Daripada nanti duduknya menggerutu, nggak ikhlas, mendingan pulang aja duluan. Cuma kalau pulang duluan berarti itu yang pulang duluan membawa dosa-dosanya orang-orang yang ada di sini. Makanya saya ikhlas nih dosa pulang duluan, berarti dosa saya dibawa dia. Kali-kali udah nggak kuat itu nggak nahan gitu ya. Beda sama istri kali. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak usah memandangnya. Ya, nggak usah memuliakannya, memandangnya seperti itu. Nggak usah memandangnya. Dibarengi rasa cinta kepada seorang ulama, orang yang dimuliakan oleh Allah sebagai pewaris para nabi dan para rasul. Kita ucapin salam aja sama orang alim, sama ulama kita, sama kiai kita, sama guru kita, sama ustadz kita. Ucap salam di perjalanan atau dimanapun. Itu diterangkan di dalam kitab Tadhkirul Qaul. Kitab Tadhkirul Qaul ini kitab hadis dikarang oleh seorang ulama besar asli Indonesia tanah Jawa, yaitu Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Jadi namanya kitabnya kitab Tadhkirul Qaul. Jadi kitab Tadhkirul Qaul ini adalah merupakan syarah dari kitab Lubabul Hadis, di mana kitab Lubabul Hadis ini dikarang oleh seorang ulama besar di dunia, yang kitab Tafsir Jalalain. Siapa dia? Beliau adalah Al-Alim Al-Alama Al-Fadil Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asyuti, Imam Jalaluddin Asyuti, pengarang kitab Tafsir Jalalain. Beliau mengarang kitab namanya Lubabul Hadis. Kemudian kitab Lubabul Hadis ini disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, ulama dari Banten, ulama Indonesia. Nah, di dalam kitab tersebut diterangkan ada sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah di penghujung hadis tersebut,
wa salamuka 'alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Enggak usah memuliakan ulama, enggak usah memandang wajah ulama. Kita ketemu ulama, ketemu guru kita, ketemu kiai kita, ketemu ustadz kita di perjalanan dimanapun, kita ngucapin salam doang, assalamualaikum, cuma gitu doang. Itu pahalanya kata Nabi, khairul laka min ibadati alfi sanatin. Pahala mengucapkan salam kepada ulama, kepada kiai, kepada ajengan, kepada guru kita, kepada ustadz kita, khairul laka min ibadati alfi sanatin. Itu pahalanya jauh lebih baik daripada engkau beribadah sunnah selama 1000 tahun. Coba, umur kita nggak bakal nyampe 1000 tahun. Paling panjang umur kita 100 tahun, itu pun belum ada jalan. Buat lagi sekali modal, kali kan? Nggak tahu umur mah. Rahasia Allah. Nah ini coba, hanya mengucapkan salam kepada ulama kita, kepada kiai kita, kepada ustadz kita, kepada guru kita, dimanapun kita mengucapkan salam sama mereka, itu dicatat pahalanya jauh lebih baik daripada pahala melaksanakan ibadah sunnah 1000 tahun. Di mana ibadah sunnah 1000 tahun ini sedikit pun tidak tercampuri perbuatan dosa, murni ibadah doang, nggak ada di dalamnya perbuatan dosa sedikit pun. Luar biasa. Itu cuma ngucapin salam doang. Apalagi kalau kita memuliakannya, apalagi memandang wajahnya dengan rasa cinta, apalagi kita sampai cium tangannya. Masya Allah. Pernah ada yang nanya sama saya, apakah mencium tangan guru, mencium tangan kiai, mencium tangan ulama, mencium tangan habaib, mencium tangan kita dapat pahala? Dapat pahala kalau niatnya kita di dalam hati niat memuliakan ulama. Dalam hadis riwayat Ibnu Sunni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Wakiru man tata'allamuna minhu." Ini perintah Rasulullah dalam hadis. Kata beliau dalam hadis ini, hormatilah oleh kalian, muliakanlah oleh kalian, hargailah oleh kalian orang yang memberikan pelajaran ilmu agama kepada kalian, orang yang memberikan nasihat agama kepada kalian. Siapa dia? Para ulama, guru-guru kita. Nah, kita diperintahkan untuk memuliakan, menghormati, menghargai mereka. Nah, kalau kita mengucapkan salam, memandang wajahnya dengan rasa cinta, bahkan sampai mencium tangannya, didasari rasa cinta kepada ulama, itu jadi ibadah semua. Apalagi kita mau duduk bareng dengan mereka, mau makan bareng, mau bekerja bareng, mau zikir bareng, mau ibadah bareng, mau berjuang bareng. Wah, luar biasa. Seorang hamba Allah makan bareng dengan ulama, Allah ciptakan 2 sorga. Kullu jannatin di dunya marrota ini, setiap satu sorga itu luasnya seperti luasnya 2 kali lipat luasnya alam dunia. Itu kalau kita makan bareng dengan ulama. Makanya kita walaupun perutnya kalau kita makan sama ulama jangan nolak. Udah aja makan, jangan nolak. Jaga ada, kita nggak ada kalau nolak. Apalagi ya kita berbakti kepada ulama. Ketika ulama itu sakit kita jenguk, bahkan kita berkorban harta untuk bawa dia ke rumah sakit. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah orang yang seperti berkah hidupnya karena memuliakan ulama. Jadi man akramal ulama faqad akramahullah. Barang siapa yang memuliakan ulama karena Allah, maka sungguh Allah akan memuliakan dia dunia dan akhirat. Jadi kalau kita memuliakan ulama, maka Allah akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Terakhir, ini terakhir. An-najru ila wajhil alimin ibadatun wa nurun bin najri wa nurun bin najri wa nurun bil qalbi fa idza jalasal alimu lil ilmi kana lahu bi kulli mas'alatin qasrun bil jannati walil amili biha mislu jalika kaja Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan, barang siapa yang memuliakan atau yang mengikuti
atau yang mencintai atau yang menghormati atau yang menghargai ulama, maka sungguh ia telah memuliakan atau telah mengikutiku, kata Rasulullah. Ia telah memuliakanku, kata Rasulullah, karena sesungguhnya ulama itu adalah kekasihku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah, karena sesungguhnya aku adalah kekasih Allah. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah, pamakwahul jannah, maka tempat kembalinya adalah surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memandang wajah seorang ulama dibarengi rasa mahabbah, rasa cinta di hati kita kepada ulama sebagai pewaris para nabi, sebagai pengemban amanah dari para rasul untuk menyampaikan dakwah Islam di muka bumi, maka itu akan menjadi cahaya di hati kita. Yuk kita terangi hati kita dengan cahaya Allah. Caranya memandang wajah ulama dengan dibarengi rasa cinta. Jangan memandang wajahmu sinis. Nauzubillah min. Nggak boleh kita di hadapan ulama, di hadapan guru kita menahan wajah serem, melotot, sambil malekus, sambil berpindah. Parah deh ya. Masya Allah. Yuk kita contoh akhlaknya para sahabat ketika berhadapan dengan Rasulullah seperti apa. Kita pelajari sejarah Islam. Coba lihat, buka sejarah Islam. Para sahabat Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, dan sahabat lainnya, ketika mereka berkumpul dengan Rasul, bagaimana sikap mereka? Adabnya luar biasa. Pada jamaah demikian barangkali yang dapat saya sampaikan mengenai keutamaan atau fadilah atau keuntungan ya bagi orang yang duduk dengan ulama, mendengarkan perkataan ulama, kemudian makan bareng dengan ulama, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan ulama. Ya insya Allah. Jadi intinya adalah man akramal ulama faqad akramahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memuliakan ulama semata-mata karena Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka sungguh Allah akan memuliakan dia di dunia dan di akhirat. Yuk kita raih surga Allah dengan memuliakan Allah. Yuk kita raih surga Allah dengan memuliakan utusan Allah yaitu Rasulullah. Yuk kita raih surga Allah dengan memuliakan kekasihnya Allah yaitu para ulama. Dengan memuliakan para ulama itu artinya kita telah memuliakan Rasulullah, karena para ulama adalah kekasih Allah. Dan dengan memuliakan Rasulullah itu artinya kita telah memuliakan Allah, karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Dengan memuliakan Allah itu artinya Allah akan memuliakan kita nanti di dalam surga. Kira-kira jelas kan ya? Jelas ya? Mari kita tutup majlis zikir pertama kita malam ini dengan ucapan dan dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Kemudian kita bersama-sama istighfar 3 kali dan bersolawat, lalu ditutup dengan doa. Mari kita mulai untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
Ya